Selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan kami dari kelompok 6, mata kuliah Teologi Kontekstual 2, dengan pengasuh Pendeta Dr. Eben Nubantimo. Malam hari ini kami akan berdiskusi mengenai teologi kerja. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Yustirani Ninuliu sebagai moderator, bersama kedua narasumber yang telah ada bersama saya, yaitu Kakak Richard Pau dan juga Kakak Lydia Bana. Baik, kita langsung kepada diskusi kita pada malam hari ini mengenai teologi kerja. Saya ingin bertanya kepada Kakak Lydia, apa yang Kakak Lydia pahami mengenai teologi? Baik, terima kasih. Yang saya pahami tentang teologi, teologi sendiri adalah sebuah ilmu yang di mana kita mempelajari tentang Allah dan cara kerjanya dalam menghidupi dunia yang Dia ciptakan. Terima kasih Kakak Lydia. Selanjutnya saya juga akan bertanya kepada Kakak Richard Pau mengenai kerja. Yang Kakak Richard pahami tentang kerja seperti apa? Ya, baik. Bagi saya yang saya pahami tentang kerja sendiri adalah kerjaan itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan yang mengeluarkan tenaga atau usaha dan juga waktu yang dia pakai untuk melakukan suatu aktivitas. Baik, terima kasih Kakak Richard. Berarti bahwa jika kita berbicara tentang teologi kerja, kita berbicara mengenai aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang dimana ia bertolak dari sifat dan karakter Allah sendiri. Terima kasih untuk Kakak Lydia dan juga Kakak Richard. Tapi saya ingin bertanya lagi, pandangan bahwa kerja itu adalah kutuk. Banyak orang ketika bekerja, mereka mengalami kendala, bahkan ada begitu banyak hambatan, sehingga mereka menganggap bahwa kerja adalah kutuk. Bagaimana pandangan Kakak Richard dan juga Kakak Lydia mengenai hal ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kakak Rani mengenai menurut pandangan orang-orang bahwa pekerjaan itu adalah sebuah kutukan. Sebenarnya pekerjaan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan karena sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa pun Allah yang lebih dulu bekerja. Pandangan orang mengenai pekerjaan adalah kutukan adalah berdasarkan pada mereka bertolak dari Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17 hingga sampai ayat yang ke-19 bahwa Allah mengutuk. Tetapi sebenarnya ini bukan mengutuk pekerjaan tetapi mengutuk tanah sehingga mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan hasil daripada tanah itu sendiri. Sehingga ini yang menyebabkan pandangan orang memahami bahwa pekerjaan inilah sebuah kutukan. Tapi sebenarnya pekerjaan itu adalah anugerah sebenarnya. Begitu Kak Rani. Baik, terima kasih Kakak Richard. Berikut mungkin ada pendapat dari Kakak Lydia, saya persilahkan. Baik, saya juga berpatokan pada Kejadian 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, di mana di sini Allah tidak menghukum manusia, tetapi Allah memberikan kesanggupan kepada manusia dalam menempatkan diri dalam perjalanan iman mereka, dalam pengalaman iman, mendalami apa yang mereka imani, mencari dan menentukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun kecil, itu selalu terbaik dan itu dari Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakak Richard dan juga Kakak Lydia yang telah memberikan pandangan mengenai pernyataan orang-orang bahwa kerja adalah kutuk.
Mungkin dari Kakak Lydia dan juga Kakak Richard tahu bahwa ada dasar Alkitabiah yang berbicara mengenai kerja. Baik, menurut saya dasar Alkitabiah yang sangat tepat mengenai pekerjaan ialah Kejadian pasal 1 hingga pasalnya yang ketiga. Di mana dalam Kejadian pasal 1 sampai pasalnya yang ketiga menceritakan bahwa Allah sendiri adalah seorang pekerja. Sewaktu dia menciptakan langit dan bumi, dia merencanakan. Di saat dia merencanakan, di situ dia sudah bekerja. Dia sudah mempergunakan apa yang dia punya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu bukan saja baik, tetapi sangat baik dan melebihi kata baik. Sehingga di sini Allah menciptakan langit dan bumi, Ia merancang dengan sesuatu yang sangat luar biasa, dan pekerjaan yang dilakukan Allah sangat bermutu. Langit dan bumi serta isinya dikerjakan selama 6 hari, itu pekerjaan yang sangat luar biasa dan sangat mengagumkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Lydia. Mungkin dari Kakak Richard Hall juga mempunyai pandangan tersendiri, saya persilahkan. Ya, baik. Kalau dari Kakak Lydia membahas mengenai Allah adalah pekerja, dan saya akan membahas tentang manusianya. Dalam kitab Kejadian ini menulis bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini artinya bahwa kita ini sama seperti Allah. Dan Allah menjadikan kita sebagai rekan kerjanya di muka bumi ini. Artinya bahwa Dia menciptakan langit dan bumi, dan Dia memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga. Ini artinya bahwa ini adalah sebuah kolaborasi pekerjaan yang dilakukan Allah dan manusia. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga dan merawat, serta pemberian mandat lainnya kepada manusia untuk manusia menjalankan itu, untuk mengelolanya dalam hal yang baik. Dan bagi saya sendiri bahwa manusia dalam hal ini bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini artinya bahwa manusia bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kebaikan sesama ciptaan yang ada di muka bumi. Sehingga pekerjaan itu merupakan sebuah anugerah lagi, bukan menurut pandangan orang-orang bahwa pekerjaan itu adalah sebuah kutukan. Sebenarnya pekerjaan ini adalah anugerah. Sebagian orang memandang kerja sebagai beban. Bahkan ada juga yang menganggapnya sebagai kutukan atau hukuman Tuhan. Memang, setelah Adam berdosa, Tuhan berkata bahwa Ia akan bersusah payah mencari rejeki dan akan berpeluh untuk mencari makan. Namun sebenarnya, sejak awal, mereka telah diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, bukan hanya menikmati hasilnya. Adam juga diberi wewenang untuk menamai semua hewan. Mereka juga bekerja. Bedanya, bekerja di dunia yang berdosa tentu jauh lebih sulit. Jadi ternyata, bekerja bukanlah hukuman Allah untuk menyusahkan manusia. Alkitab memandang kerja sebagai berkat, pemberian Allah dan saluran berkat-Nya. Dengan bekerja, kita sedang menaati Allah untuk mengusahakan kesejahteraan di bumi. Bahkan,
Allah sendiri digambarkan sebagai pekerja. Menyadari bahwa Allah dapat dimuliakan melalui pekerjaan kita, tentunya akan mendorong kita bekerja dengan baik. Sebab kerja juga menjadikan kita bermanfaat bagi sesama. Karenanya, kita hendaknya bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan untuk memuliakan Dia. Mari usahakan kualitas terbaik melalui pekerjaan kita, karena melaluinya kita dapat memuliakan nama Tuhan.